Halo, nama saya Yusuf Ferdinand Syalho. Saya dari kelas Teknik Industri B2. Jadi, saya akan membahas salah satu contoh soal dari e-book Fisik Persentis karya Serway NJW dengan dosen pengasuh adalah Pak Heru Darmawan. Oke, di sini sekarang saya akan membahas soal dari chapter 5, sampel 5.12. Langsung ke soalnya aja. Sebuah kepung hoki berada di atas sebuah kolam beku dengan kecepatan awal 20 meter per second. Langsung kita gambar. Ini kepung hoki bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Jika keping selalu berada di atas kolam es dan meluncur sejauh 115 meter. Kira-kira di sini. Nah, ini jaraknya 115 meter. Tentukan nilai koefisien gesek. Koefisien gesek itu tandanya itu lambangnya gini. Jadi kita disuruh cari koefisien geseknya. Namanya benda yang bergerak di atas permukaan pasti ada gaya gesek. Kalau digambar gaya geseknya ini permukaannya. Gaya geseknya itu di sini, di bawah, nempel sama permukaannya. Ini kita bilang F-gas. F-gas itu ada macam-macam. Ada F-gas statis dan F-gas kinetik. Nah, kalau F-gas statis itu saat benda diam. Jadi makanya kalau kita dibilang miring berdiri nggak jatuh, nah gara-gara ada gaya gesek statis ini. Nah, kalau F-gas kinetik, gaya gesek saat benda bergerak. Contohnya spidol ini kita gelindingin, lama-lama kan berhenti. Nah, itu karena ada gaya gesek kinetiknya. Jadi saat benda bergerak. Dalam contoh soal ini dikatakan keping hoki ini bergerak sebelum akhirnya berhenti. Berarti terjadi gaya gesek kinetik ini. Oke. Jadi yang kita pakai adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik. Oke. Gaya gesek sendiri rumusnya itu F-gas sama dengan koefisien gesekan. Koefisien gesekan apa? Koefisien gesekan kinetik dikali dengan gaya normal. Dalam cara umum, gaya normal itu nilainya sama besar dengan massa kali gravitasi atau yang kita sebut dengan berat. Oke. Fg sama dengan mu k kali n. Kita langsung, karena ini mencakup vektor juga, dalam hukum 2 Newton, Fx sama dengan 0. Resultan Fx sama dengan 0. Fx yang bergerak di bidang x, Fgas ke kiri negatif, min Fgas plus ada gaya-gaya dorong ke sana, gaya dorong ke arah sana, plus F sama dengan 0. F itu dalam hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A. Berarti M dikali A sama dengan F gas. Min F gasnya kita pindahin ke kanan. Berarti A sama dengan F gas per M. F gas itu sama dengan mu K dikali N dibagi M. Nah, ini A sama dengan mu K kali N per M. Sekarang kita cari resultan dari si Y. Resultan Fy sama dengan 0. Yang berat bidang Fe, yang pertama ada berat benda, yang kedua gaya normal. Dalam hukum 3 Newton, gaya aksi reaksi. Gaya normalnya tegak lurus terhadap bidang.
Jadi N ke atas, bawah negatif. N min W itu sama dengan MG. M kali G sama dengan 0. Berarti N sama dengan MG. Nah, tinggal kita masukin ke sini, ke persamaan A ini. Jadi kita tahu A sama dengan mu K dikali N per M. Satu lagi kita tahu N sama dengan M dikali G. Dan kita substitusiin. Berarti A sama dengan mu K dikali N sama dengan MG. M dikali G dibagi M. Sama-sama M, kita coret. Berarti A sama dengan mu K dikali G. Dalam soal ini dikatakan ada yang dibilang percepatan. Percepatan itu A itu akselerasi bernilai positif, ada juga yang bernilai negatif. Kalau bernilai positif berarti dia mengalami percepatan. Jadi kecepatannya terus bertambah per sekian waktu. Nah, kalau A-nya negatif berarti dia mengalami perlambatan, terus berlambat sampai akhirnya berhenti. Dalam soal ini dikatakan kecepatan awal dikatakan 20 meter per second jika keping lalu berada di atas kolam es dan meluncur sejauh 115 meter sebelum berhenti. Nah, ini sebelum berhenti berarti mengalami perlambatan, yang dipakai ini berarti A-nya itu negatif. Kita tahu jadi mengalami perlambatan. Dalam GLBB ada 3 rumus. Yang pertama, itu sama dengan V0 ditambah AT plus minus AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Dari ketiga rumus ini, kita harus pilih mana yang cocok untuk soal ini. Yang pertama, kita harus tahu dulu yang diketahui dari soal ini. Kecepatan awal. Kita tahu V0 sama dengan 20. Terus yang selain itu yang dikasih tahu meluncur sejauh 115 meter. Berarti jarak S sama dengan 115 meter. Lalu koefisien gesekan, lalu ada percepatan. Kalau waktu di sini nggak ada waktu. Jadi kita eliminasi dari 3 persamaan ini. Pertama dikasih tahu kecepatan awal. Ini ada kecepatan awal. Jarak ini nggak ada. Nah, berarti ini kita eliminasi. Jarak ada. Terus ada jarak lagi. Ini kan jarak. Ada jarak lagi nih di sini. Berarti ini ada. Oke. Sekarang kita cari lagi A-nya. Nah, di sini ada A-nya nih. Nah, di sini ini ada juga. Nah, sama-sama ada nih. Oke. Terus dari 3 persamaan ini kita lihat, kita telaah lagi. Apa yang bikin dia beda? Nah, ini ada waktunya. Dalam soal ini kita nggak dikasih tahu waktu, berarti waktu itu nggak berguna buat soal ini. Jadi ini kita eliminasi. Jadi yang kita pakai persamaan ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, kita kan tadi udah tahu sebelumnya di sini tuh A-nya itu bernilai negatif karena berhenti, mengalami perhentian. Berarti karena dia adalah sebuah perlambatan, jadi kita pakainya tandanya ini negatif. Oke, kita pakai negatif. Berarti VT kuadrat sama dengan 0.
karena dia yang terakhir itu posisi terakhirnya keadaannya adalah berhenti diam. PT kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. 0 kuadrat 20 kuadrat berarti 400. Kita pakai negatif 2 dikali mu K dikali G dikali dengan S. S-nya adalah 115. Oke, berarti kita pindah ruaskan 400 sama dengan 2 kali mu K dikali G. G-nya kita pakai gravitasinya 9,8 meter per second kuadrat. 9,8 dikali 115. 400 sama dengan 2 kali 9,8 sama dengan 19,6 kali 115 dikali mu K. Berarti mu K sama dengan 400 dibagi 19,6 kali 115. Pindahin mu K sama dengan 400 dibagi 19,6 dikali 115, berarti 225,4. Berarti nilai mu K sama dengan 400 bagi 225,4, 1,77. Jadi nilai mu K atau koefisien gesekan adalah 1,77. Sekian, terima kasih.